Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Fauzia dari Prodi PG PAUD semester 5 dengan NIM 1862250098. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen PAUD dengan tema pengenalan manajemen PAUD dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM di Universitas Pancasakti Bekasi. Latar belakang manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang. Selain itu juga manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, sehingga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Lemahnya manajemen pendidikan juga memberikan dampak terhadap efisiensi internal pendidikan yang terlihat dari jumlah peserta didik yang mengulang dan putus sekolah. Konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, mengatur. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M, yaitu money, methods, materials, machines, man, and market. Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu penggunaan sumber daya organisasi atau sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Manajemen mengandung berbagai aspek dan karakteristik sebagai berikut. Manajemen sebagai proses yaitu rangkaian tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada seoptimal mungkin. Yang B, manajemen sebagai fungsional itu rangkaian kegiatan atas dasar fungsi-fungsi tertentu. Yang C, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang, yaitu pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas manajemen. Yang D, manajemen sebagai suatu sister, yaitu suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bidang yang senantiasa berkaitan dan bergantung satu sama lain. Yang E, manajemen sebagai ilmu, yaitu yang bersifat interdisipliner dalam hal konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, dan analisisnya menggunakan bantuan dari berbagai ilmu. Yang F, manajemen sebagai seni atau seni, yaitu keterampilan dalam mendayagunakan sarana prasarana dan mengarahkan orang-orang dalam kegiatan manajerial. Manajemen pendidikan berkaitan erat dengan organisasi, administrasi, dan pengelolaan pendidikan. Organisasi pendidikan terdiri dari sekelompok orang yang bersama-sama mengelola lembaga pendidikan, yang merupakan wadah untuk mencapai cita-cita pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan dengan pengertian manajemen pendidikan masih kelihatan tidak terpisah secara jelas. Ada yang mengatakan administrasi pendidikan sebagai cara kerja pengelolaan dengan fungsi merencanakan, mengorganisasi, dan memimpin lembaga pendidikan. Ada pula ahli yang menyebut administrasi pendidikan sebagai bagian pengarah yang efektif, sementara manajemen pendidikan dikatakan sebagai pelaksana yang efektif. Oteng Sutisna 1989 menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam 3 bidang perhatian dan kepentingan, yaitu A, setting administrasi pendidikan geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang B, pendidikan itu di bidang garapan administrasi. C, substansi administrasi pendidikan, tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan perilaku administrasi.
Unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD meliputi manajemen kurikulum, sistem pengaturan dan pengelolaan kurikulum yang dilakukan secara kolaboratif, menyeluruh, sistematik, dan teratur. Sistem ini menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan, menurut Kristiawan 2017. Yang itu kedua ada manajemen kesiswaan. Menurut Darmanto dan Farid 2013, dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan seterusnya. Ketiga, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, mengembangkan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Tiga, tenaga kependidikan. Menurut Mulyasa 2014, manajemen tenaga kependidikan mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penelitian pegawai. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Menurut Daryanto dan Farid 2013, manajemen sarana sering disebut dengan manajemen material. Itu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Prinsip manajemen pendidikan. Manajemen PAUD biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut pengelola PAUD. Ada 4 prinsip yang harus dijalankan agar manajemen yang dipimpinnya berjalan dan berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, komitmen dan ketegasan. Komitmen ditujukan kepada kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Dua, profesionalisme. Profesionalisme berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Tiga, komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Keempat, kompetisi seorang kepala sekolah yang tidak harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dan penggunaan manajemen PAUD. Dengan adanya manajemen PAUD akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan perencanaan dan pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Kedua, pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pengerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar, mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Keempat, pengawasan. Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu yang terlibat guna mencapai tujuan dan kegunaan manajemen PAUD. Itu efektif. Dengan adanya manajemen PAUD, maka diharapkan semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik. Kedua, efisien. Semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Struktur dan fungsi lembaga PAUD. Struktur dalam lembaga PAUD itu ada pembina PAUD, penasehat, kepala sekolah, sekretaris bendahara, tata usaha, pendidik atau guru, asisten guru, dokter anak, bimbingan konseling, dan office boy.
Beberapa fungsi PAUD yaitu adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Kedua, sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana ia berada. Tiga, pengembangan di lembaga pendidikan anak usia dini diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Bermain secara intelektual, bermain akan memungkinkan anak untuk menyerap informasi baru dan memanipulasinya agar sesuai dengan apa yang telah diketahuinya. Kesimpulannya, pendidikan anak usia dini dimulai sejak anak usia 0 sampai 6 tahun dalam prosesnya melalui cara yang berbeda dengan tahapan pendidikan lanjutan, yaitu menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristiknya, yakni belajar sambil bermain untuk mencapai kenyamanannya pada anak didik sehingga mereka akan lebih mudah menyerap apa yang diajarkan. Pendidikan anak usia dini merupakan konstruksi fundamental kemampuan yang dimiliki setiap anak, sehingga di masa mendatang seorang anak akan berkembang sesuai dengan didikan pada tahap pendidikan pertamanya, yaitu PAUD. Pada masa ini merupakan usia yang paling baik atau golden age untuk menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan mengoptimalkan perkembangannya agar kelak sanggup meneruskan kehidupannya dengan ilmu yang didapatkan. Dengan memahami hakikat manajemen PAUD, mulai dari pengertian unsur-unsur tujuan dan manfaat manajemen PAUD, akan memudahkan kita dalam menjalankan sistem pendidikan PAUD secara efektif dan efisien, sehingga dapat menemukan bakat potensi anak didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.